Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke bedah kasus PPND dan implementasi unsur iktikat tidak baik dalam pertimbangan panelis PPND yang akan dibawakan oleh Ibu Debbie Juliani Sarimanurung. Beliau selaku panelis, salah satu panelis dari PPND atau penyelesaian perselisihan sengketa nama domain. Untuk Ibu Debbie, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin kalau saya memang lebih senang berdiri, tapi mudah-mudahan nggak ngehalangi ini ya screen-nya. Saya bagiannya disuruh nangis tentang etika tidak baik. Kok bagian yang nggak baiknya ya? Makanya pengennya sih yang bagus-bagusnya aja. Tapi memang karena kita bicara perselisihan, ini salah satu yang paling mendasar kenapa adanya perselisihan. Kalau kita lihat, mungkin ini di skip sebentar, boleh yang berikutnya, Mas? Ya, ini dasar hukum. Di mana sih atau undang-undang peraturan mana yang paling tinggi yang mulai bicara tentang nama domain dengan itikat tidak baik? Ternyata ini sudah mulai disebut dari tahun 2008 di Undang-Undang tentang Informasi dan eh, Transaksi Elektronik. Itu sudah disebutkan. Di pasal 23 disebutkan bahwa pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat 1 harus didasarkan kepada itikat baik dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Jadi di sini udah mulai disebut ini undang-undang yang paling tinggi yang bilang gitu. eh, Apa sih nama domain itu? Kenapa dia harus dilindungin? Gimana pemilikannya? Dan harus didasarkan dengan apa? Seperti itu. Di sini sudah mulai disebutkan bahwa kepemilikan dan penggunaannya itu harus dengan itikat baik. Kemudian dari undang-undang ini diturunkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Dari situ ditunjuklah Pandi sebagai registry dengan salah satu amanat untuk menyelesaikan perselisihan nama domain. Boleh yang berikutnya? Baik. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan nama domain tadi, dibuatlah satu kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain, disingkat PPND, yang tujuannya apa gitu, supaya sebenarnya ada prosedur penyelesaian yang jelas. Gimana sih kalau ada perselisihan untuk ketiga hal ini? Ketika nama domain itu terdaftar ternyata secara tanpa hak atau melanggar hak seseorang atau didaftarkan dengan itikat tidak baik, kembali kembali keluar muncul kata-katanya adalah itikat tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Yang berikutnya, baik. Nah, acuannya apa untuk kebijakan dari PPND? PPND ini seperti tadi Mas Adit sudah terangkan bahwa kami mengacu pada kebijakan dan aturan penyelesaian nama domain yang diadopsi oleh ICANN. Namanya adalah UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy. Kemudian ada rules-nya dan yang ketiga tadi ada WIPO Jurisprudential Overview. Oke. Nah, tapi kembali di dalam kebijakan PPND ini, walaupun kami mengacu pada ICANN, kepada UDRP dengan turunan-turunan peraturannya, tapi kembali apa namanya PPND akan menggunakan uh, apa yang diatur oleh Undang-Undang Indonesia sendiri. Oke, yang berikutnya, baik. Nah, untuk perselisihan terjadi tadi sudah disebutkan, ini adalah uh, perselisihan yang terjadi. Kemudian berikutnya kita kasih banyak. Oke, perselisihannya yang diatur oleh kebijakan sekarang ada tiga, yaitu terkait dengan merek, kemudian penyangkut nama, yang ketiga adalah menyangkut pengelolaan nama domain registran. Oke, terkait dengan merek, eh, apa sih yang jadi indikasi bahwa nama domain ini melanggar hak atau si eh,
pemilik nama domain tadi memang mendaftarkan secara tanpa hak. Nah, yang pertama adalah satu, ini adalah nama domainnya identik atau memiliki persamaan atau kemiripan dengan merek yang terdaftar yang dimiliki oleh pemohon. Kedua, termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain. Yang ketiga, boleh saya berikutnya. Nama domain yang didaftarkan atau dipergunakan ini ada kata ataunya, jadi nggak harus dua-duanya gitu loh. Mungkin dia didaftarkannya tidak dengan etikat tidak baik, tapi ketika digunakan dibeli oleh satu pihak, si pemilik nama domain itu bisa mempergunakannya dengan etikat tidak baik yang ditunjukkan oleh beberapa kondisi di bawah ini. Sorry. Nah, ini sebenarnya yang paling seperti tadi Bu Nidia sudah terangkan, ini hal yang paling sulit dibuktikan di dalam perselisihan nama domain, begitu. Apa sih kondisi-kondisi etika tidak baik? Yang pertama itu didaftarkan dengan tujuan mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain. Kayaknya simpel kata-katanya. Tapi gimana sih kita bisa buktiin ini memang mencegah? Apakah dengan orang mendaftarkan berarti sudah mencegah pemilik merek? Kalau kita mau bicara tentang merek Garuda, Garuda banyak. Ada Garuda untuk makanan, ada untuk perusahaan penerbangan, begitu. Jadi apakah itu memang bisa dibilang bahwa ketika kita pertama kali mendaftarkan, kita menghalangi menghalangi mencegah si pemilik merek yang terdaftar untuk mendapatkan nama domainnya. Dan mungkin satu yang perlu diingat adalah ketika kita bicara pendaftaran nama domain, rules of thumb-nya itu adalah first come first serve. Siapa yang main duluan, siapa yang duluan daftar, dia yang punya hak. Walaupun itu tidak mutlak. Nah, ada tiga hal yang dapat menganulir tentang first come first serve. Kemudian, oke, kita kembali tentang masalah tujuan untuk mencegah, begitu. Ini memang pada dasarnya memang amat sangat sulit untuk dibuktikan. Kalau saya sebagai panelis, biasanya saya mau menggunakan ini ketika pemilik merek terdaftar ini benar-benar berbeda dengan merek yang lain. Kalau di merek itu ada namanya istilahnya coin mark. Cuma dia yang punya merek itu dan itu nggak ada artinya. Jadi siapapun yang menggunakan yang sama sudah pasti memang tujuannya untuk meniru. Jadi begitu mereknya adalah coin mark seperti Kodak gitu. Ya sudah, berarti dia memang mendaftarkan itu dengan tujuan untuk indikasi untuk mencegah si pemilik merek terdaftar. Yang kedua, didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu atau merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis. Nah, ini juga memang kadang-kadang agak susah dibuktikan. Tapi pada prinsipnya ini paling sering dibuktikan dengan cara adalah kompetitor yang sama dan Pandi pernah memutus kasus yang terkait ini. Yang mendaftarkan nama domain itu adalah kompetitornya di bidang usaha yang sama. Ya berarti kan tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengganggu bisnis dari si kompetitornya. Kemudian pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksud secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online online lain untuk keuntungan material dan finansial yang sah. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya dibuktikan dengan adalah ada situs namanya pay per click gitu. Ini begitu kita masuk, ya tujuannya emang cuma mau narik traffic aja, gak ada yang lain gitu. Nanti dia akan masuk ke eh, akan direct ke situs yang lain dari jumlah trafficnya nanti dia akan persentase dari si pemilik iklan tersebut. Jadi itu salah satu indikatornya. Oke, kemudian yang keempat adalah dengan maksud untuk dijual, disewakan atau dialihkan sebagai pemilik merek terdaftar atau kepada lawan bisnis kompetitor untuk satu keuntungan material dan finansial. Ini tadi udah dibahas ya. Oke, ya, berikutnya. Oke, ini tentang nama saya mungkin nggak banyak bahas.
gitu. Nah, ini saya mau kasih perbandingan sedikit tentang bedanya. Tadi kan kita bilang kalau PPND Pandi itu ngacu juga dengan UDRP. Tapi kondisi tentang etika tidak baik di UDRP dengan di kebijakan itu agak berbeda. Walaupun bedanya sedikit, tapi agak berbeda. Contohnya, kalau di kebijakan PPND, yang pertama itu tadi apa? Mencegah si pemilik merek terdaftar. Di UDRP itu dia di poin 3 gitu. Nomor satunya justru menunjukkan bahwa yang ditekankan ini tujuannya untuk dijual, disewakan, atau untuk dapat transferan gitu. Ketika dialihkan dia mendapatkan satu kompensasi finansial gitu. Nah, di sini eh, penekanannya adalah complainant is the owner of the trademark or the service mark to or to a competitor of that complainant. Jadi dia lebih spesifik. Kalau di kebijakan PPND kita tidak mensyaratkan harus si pemilik apa ini dia lebih luas, sorry, lebih luas karena dia ada untuk si kompetitor pun bisa gitu. Atau misalnya ini harus si komplainant ini atau si pemohon ini harus pemilik atau merek dari dari nama domain tersebut begitu. Dengan ya ini kembali dengan nilai yang amat sangat eh, besar dibandingkan dengan out of pocket. Nama domain kita .id sekarang mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu ya satu nama domain pendaftarannya begitu. Ketika dan ini juga dibilang documented, jadi harus ada dokumennya. Udah berapa lama dia maintain itu, berapa dia beli dan yang lainnya. Ini nanti akan terkait dengan kasus yang akan saya tunjukkan. Nah, ketika ini berlebihan, udah jelas ini adalah salah satu kondisi di mana memang nama domain ini didaftarkan dengan etikat tidak baik. Yang nomor dua, ini apa namanya? eh Sorry, ya ini nomor dua yang harusnya ada di nomor satu di kebijakan PPND kita. Eh, untuk mencegah si pemilik merek atau merek jasa atau barang yang ditunjukkan dengan eh, ini ada tambahannya. Ini yang kadang-kadang agak susah dibuktikan kalau di WIPO, bahwa si termohon ini memiliki satu pola bahwa tindakan tersebut memang berulang-ulang begitu. Walaupun memang ada caranya. Kita bisa bisa apa namanya mengecek yang namanya reverse who is. Atau kadang-kadang kalau kalau Bapak Ibu di sini akan di sini melihat, coba cek putusan dari PPND Pandi itu ada beberapa putusan yang nama si termohonnya sama. Berarti dari situ kan sudah kelihatan memang ada satu pattern untuk orang tersebut begitu. Nah, kalau di WIPO ini harus dibuktikan. Kalau di kebijakan PPND Pandi ini tidak perlu dibuktikan. Oke. Kemudian yang terakhir, sorry, yang bawah masih yang tadi. Yang bawah. Nah, ini tadi yang tujuannya memang untuk ngambil traffic untuk mengundang orang ke websitenya dia untuk mendapatkan keuntungan begitu. Dan sama kalau di sini dia lebih lebih jauh, dia bilang seolah-olah ini adalah dari asal yang sama, ada sponsorship, ada afiliasi, ada atau endorsement begitu. Kenapa ini diatur? Karena kalau di WIPO sendiri, walaupun dia bukan pemilik merek, tapi dia bisa menunjukkan ketika dia daftarkan nama domain itu, dia dapat endorsement atau dia waktu itu dia sebagai lisensi atau franchisee, itu nggak dibilang diajukan dengan etika tidak baik seperti itu. Jadi ini kenapa mereka memang sangat menekankan tentang kriteria ini. Oke, berikutnya Mas. Baik, kalau nama mungkin kita lewat aja ya. Nama kita lewat. Oke, ini juga pengelolaan nama domain registraan juga kita lewat. Baik. Nah, ini yang saya coba lihat dari penyelesaian putusan yang sudah diselesaikan oleh panelis PPND Pandi. Seperti tadi Mas Adit cantumkan, saat ini sudah ada 49 putusan yang dipublikasi.
Walaupun tadi katanya udah ada 54 ya, berarti 5 lagi on the way sedang proses begitu. Dari dari 49 hanya 11 yang ditanggapi oleh si yang tidak memberikan tanggapan jauh lebih besar, 38 begitu. Dan ini ada asasnya sebenarnya di dalam kebijakan PPND maupun di UDRP. Ketika si termohon itu tidak menjawab, dia sebenarnya sudah tidak membuktikan legitimate interestnya dia, begitu. Kalau dia memang interest, dia akan jawab gitu. Tapi ini dia tidak menjawab. Jadi ini ada salah satu kriterianya di situ. Oke, yang berikutnya. Oke. Nah, tadi kan ada 3 jenis tadi ya. Perselisihan tentang nama, tentang merek, dan tentang pengelolaan nama domain registraan. Untuk masalah nama, sejauh ini ada 5 perkara, ada 5 keberatan, dan sisanya adalah 44 keberatan itu terkait dengan merek. Oke, yang berikutnya. Nah, kita kembali ya tadi bicara. Tadi kalau Bu Nidia sudah terangkan, ini agak susah nih nerangin poin-poin yang 6131. 6131 ini tadi untuk mencegah si pemilik merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Begitu. Di beberapa keberatan, si pemohon selalu bilang, saya ini masuk ke HUIS-nya Pandi. Langsung dibilang, nama domain itu tidak tersedia. Berarti saya dilarang untuk daftarin nama domain. Itu untuk membuktikan poin 6131. Tapi kan tidak hanya sejauh itu, begitu. Dan untuk keberatan nama domain sendiri, ini kalau ketika si pemohon mengajukan keberatan, dia harus membuktikan bahwa 3 unsur itu tiga-tiganya ada, bahwa benar diajukan untuk eh, untuk mencegah si pemilik merek untuk mendaftarkan, bahwa benar si termohon ini nggak punya kepentingan yang sah, dan yang ketiga bahwa benar ini diajukan dengan itikat tidak buruk, di itikat tidak baik atau itikat buruk. Bedanya ketika si termohon itu bisa buktikan satu saja tidak terpenuhi, dia bisa buktikan enggak kok, saya ini punya legitimate interest. Kalau legitimate interest itu di WIPO-UDRB dibilang punya yang namanya bona fide use. Ada penggunaan yang sah, yang jelas, track record-nya sudah bertahun-tahun dipakai, atau memang sudah ada perencanaan untuk pemakaian nama domain ini untuk kegiatan tertentu, itu ada gitu. Dan ketika dia bisa membuktikan itu, keberatan tadi udah langsung ditolak. Oh, berarti ini tidak masuk ketiga kriteria tadi. Baik. Nah, untuk yang 6132, nah ini saya mesti buka lagi contekannya. Ada yang ingat nggak? 6132 tentang apa? Ini untuk mengganggu kompetitor apa untuk yang satu lagi? Yang sebentar ya, saya buka dulu contekan saya. 6132. Ya, untuk mengganggu kompetitor. Paling sedikit. Cuma ada 5 perkara yang terbukti. Gitu. Ini yang paling sedikit. Paling banyak memang yang 6134 ya tadi, yang untuk tujuan penjualan atau mendapatkan keuntungan. Ini sampai 15 atau 13, 13 kasus yang untuk mendapatkan tadi keuntungan komersial dengan mengelirukan, itu dia kalau nggak salah 11. Begitu juga dengan yang mencegah pemilik merek untuk dapat mendapatkan nama domainnya. Bisa dilihat ya dari sini ya. Paling berat memang membuktikan untuk hal yang tadi gitu loh, bahwa saya ini tujuannya mau mencegah kompetitor begitu. Oke, yang berikutnya. Baik. Nah, kabar gembiranya dari 49 ini yang ditolak cuma 5, ya kan? Dan yang dikabulkan, dialihkan nama domain kepada si pemohon adalah 44 kasus, 44 keberatan. Nah, yang 5 ini saya saya nggak gitu ingat lima-limanya apa, tapi yang saya ingat 2 itu adalah dia tidak punya legal standing dalam hal si pemohon
kan kita tadi udah bicara ya, kalau di Pandi itu memang harus membuktikan si pemohon ini adalah pemilik merek terdaftar di Indonesia. Karena kita bicara tentang country code, country code domain name registration gitu. Jadi .id. Ya di Indonesia ada dong perlindungan mereknya, jangan cuma bilang ini aja begitu. Jadi di perkara ini dua dari lima seingat saya memang dia nggak bisa membuktikan dia adalah pemilik merek seperti itu. Oke, yang berikutnya. Baik. Nah, ini yang mau saya terangkan. Tadi kan semua bertanya-tanya nih, dari si empat kondisi tadi, gimana sih cara kita membuktikan atau acuannya kalau memang mereka tuh kayak tadi mau mencegah si pemilik merek mendaftarkan nama domainnya, atau bagaimana untuk membuktikan bahwa dia tuh memang mau mengambil keuntungan yang tidak sah atau menarik traffic untuk ke websitenya dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk, sebenarnya kalau dibilang peraturan bukan peraturan, ini adalah salah satu bentuk turunan dari eh, UDRP, kemudian dia UDRP itu adalah policy, kemudian ada rules-nya, rules itu untuk tata cara pengajuan dan lain-lain, dan ini adalah satu kompilasi gitu. Nah, kenapa ini dibuat? Karena putusan perselisihan nama domain di WIPO itu sudah ribuan, dan mereka menginginkan bahwa kita ingin konsisten dan ada panduan yang jelas sebenarnya kenapa unsur-unsur itu terbukti dan tidak terbukti. Jadi akhirnya apa namanya, dan ini juga sebenarnya tujuannya satu, untuk memberikan satu hal yang eh, fair atau adil dan predictable. Jadi memang sudah bisa diduga gitu. Jadi bisa dilihat bahwa semua semua stakeholder di sini bisa melihat gitu sebenarnya domain domain name practice ini atau unsur-unsur ini seperti apa, seperti itu. Nah, untuk tujuan ini uh, WIPO Arbitration and Mediation Center ini dia membuat yang namanya jurisprudential overview. Ini versinya udah diupdate berulang kali. Terakhir adalah eh, versi 3.0. Nah, tujuannya sebenarnya ini adalah summary tentang putusan-putusan para panelis eh, yang punya ini yang sama. Kata-kata mereka ngomong yang sama gitu. Ini loh untuk ngebuktiin bahwa dia itu memang eh, pay per click-nya memang tujuannya untuk etikat tidak baik yang nomor tiga. Karena pay per click sendiri nggak selamanya dibilang memenuhi unsur etikat tidak baik untuk menarik traffic ke websitenya dia. Ada juga yang diperbolehkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu yang memang harus dicermati di sini. Dan di uh, WIPO overview inilah ada kriteria-kriterianya. Boleh berikutnya, Mas? Oke. Nah, satu juga kenapa tujuannya ada overview ini adalah karena WIPO ini menghormati sistem hukum di negara itu beda-beda. Di perlindungan merek di beberapa negara itu adalah first to use, bukan first to register. Begitu. Jadi ya walaupun dia nggak punya pendaftaran diakui gitu. Pandi sendiri memilih untuk mensyaratkan pemohon adalah pemilik merek terdaftar hak ada di Indonesia, hak atas merek itu muncul karena pendaftaran. Mungkin kalau nggak begitu nggak ada juga persyaratan itu, begitu. Jadi lebih ke sana. Nah, jadi opini-opini ini bisa berbeda kadang-kadang, begitu kan? Dan ini adalah acuan, begitu. Dan ini sifatnya tidak mengikat, begitu. Jadi sebenarnya lebih ke acuan gimana sih ketika saya mau menentukan sesuatu itu memang ada etikat tidak baik, gitu. Lebih lebih ke sana. Nah, kembali, saya senang sebenarnya kalau ketika saya memeriksa ini perselisihan, ada si pemohon yang mengutip beberapa dari putusan-putusan ini. Which is mereka bagus memiliki pengetahuan tentang itu. Tapi kembali, walaupun itu dikutip, beban pembuktiannya tetap pada si pemohon gitu. Tidak hanya sebatas mengutip. Ketika dia bilang, enggak loh, ini konsepnya begini. Pay per click yang ini tetap adalah etika tidak baik. Karena kondisinya adalah A, B, dan C dengan bukti A, B, dan C. Seperti itu. Jadi nggak bisa hanya mengutip aja. Dia tetap harus memberikan bukti kenapa pertimbangan ini relevan untuk diterapkan kepada
perselisihan yang sedang mereka jalani. Oke, berikutnya. Oke. Ini contohnya, salah satunya ya. Ada satu perusahaan namanya Komdenko, dia sudah punya merek, kedaftar di beberapa negara. Nah, seperti ini dulu first level domain name itu kan paling paling uh, dicari orang adalah .com. Dia daftarkan ke komdeko.com untuk produk-produknya dia. Dia rasa seperti tadi kata Bu Nidia, udah aman. Memang satu sisi juga saya ngerti pemilik merek itu kalau dia harus daftarkan nama domainnya di seluruh negara, di seluruh tingkatan, memang budgetnya nggak kecil gitu. Jadi makanya dia harus memprioritaskan mana yang paling penting buat dia begitu. Oke, yang berikutnya. Nah, kemudian ada orang yang namanya John Smith. Dia ini web developer. Terus dia lihat, oh belum ada nih yang daftarin Komdenko. Udah saya daftarin aja deh. Tapi dia nggak punya rencana untuk menggunakan nama domain tersebut. Karena dia nggak menggunakan, dia tawarin ke si Komdenko Incorporated tadi. Dia tawarin, kalian mau nggak beli nama domain komdenko.com .id ini gitu. 10.000 aja deh kalau kalian mau. Tapi nggak direspon sama Komdenko karena Komdenko sendiri ngerasa ya saya udah punya .com buat apa begitu. Nah karena nggak dapet respon dari si pemilik merek tadi, akhirnya si John Smith ini buat nama domain itu redirect ke situs iklan supaya dia dapat traffic tadi dan memasukkan dari iklan dari eh, iklan yang dilihat oleh orang-orang yang salah masuk ke website dia tadi, gitu dia dapat keuntungan dari situ. Oke, berikutnya. Nah, oke. Nah, kemudian setahun kemudian tiba-tiba si pemilik merek ini ngerasa keganggu. Ini kok ada website orang salah masuk ke sana terus dan komplain ke kami gitu loh. Akhirnya untuk mengamankan kepentingannya, dia masukin apa namanya permohonan ke PPND Pandi untuk eh, nama domain komdeko.id dengan termohon John Smith. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, apakah si Itika tidak baik tadi dapat terbukti? Ada yang bisa jawab nggak unsur mana yang bisa kebukti? Gitu. Pertama, dia menawarkan. Tadi ada yang 6134, ada apa eh, tujuannya memang untuk menjual nama domain ini. Yang kedua tadi pay per click tadi untuk supaya dia dapat keuntungan dari orang yang mau cari Komdenko tapi jadi masuk ke dia seperti itu. Oke, berikutnya. Baik. Nah, kalau tadi kan masih gampang ya kelihatan etika tidak baiknya. Oh, dia emang mau jualan. Dia nggak pakai. Nah, oh ya, saya tadi lupa bahas bahwa ketika si John Smith tadi memang tidak menggunakan, disitulah dia nggak bisa membuktikan legitimate interest dia. Kamu dasarnya apa? Mau pakai Komdenko? Apa kamu punya bisnis namanya Komdenko? Apakah kamu punya mereknya? Apakah kamu memang berniat untuk ini atau memang sudah digunakan bertahun-tahun? Nah, dia tidak bisa membuktikan itu. Oke, nah ini ceritanya ada satu perusahaan namanya Eiri Greentech yang kedudukan hukumnya di Jerman dan dia punya merek terdaftar di Eiri Jerman. Kemudian karena dia nama bisnisnya atau mereknya Eiri, ya dia pengen dong dapat Eiri.com dan dia hubungi. Memang ada broker-broker nama domain yang bisa kita hubungi ketika memang nama domain itu sudah tidak tersedia. Dihubungi. Terus dibilang, kamu mau beli di tahun 2015? Boleh, tapi harganya $80.000. Tentunya dia keberatan, dia coba hubungi agen yang lain, muncul di eh, agen lain malah nawarannya lebih tinggi lagi, 150.000 US dollar. Nah, karena dia memang melihat bahwa nggak mungkin nih dibeli, dia coba kirim somasi ke si pemilik nama domain AI.com.
Nah, kalau di luar negeri memang diperbolehkan untuk pakai privacy untuk menutup data pribadi mereka dengan menggunakan beberapa jasa layanan seperti ini adalah dia privacy link baru nama konsumennya dicantumkan walaupun tanpa menunjukkan siapa nama yang sebenarnya dari si pemilik nama domain tersebut. Nah, dia coba kirim, somasi tidak ditanggapi. Oke, yang berikutnya. Nah, karena nggak ditanggapin, dia masukin keberatan di WIPO. Seperti biasa, dalilnya adalah ya saya pemilik merek. Itu yang perlu dia buktikan. Kan tiga yang harus dia buktikan. Bahwa dia punya legal standing sebagai pemilik merek, ada persamaan dari mereknya, kemudian si termohon tidak punya kepentingan yang sah, ya kan? Dia bilang si termohon tuh nggak punya kepentingan yang sah gitu. Nah, yang keempat dibilang di, tidak memiliki itikat baik karena termohon seharusnya sudah mengetahui mereknya si pemohon. Ini memang argumen yang paling sering muncul kalau untuk si pemohon ketika dia minta di poin 6131 tadi gitu. Ini paling sering muncul dia bilang ya udah tahu gitu. Ya sama tadi kayak concernnya Bu Nidia gitu kan. Kalau merek terkenal kan ya udah pasti dia tahu dong gitu. Gitu. Jadi ke sana selalu argumennya gitu. Nah, kemudian dia juga bilang bahwa si termohon ini itikat buruk. Dia itu memang tujuan dari daftar ini cuma mau jual doang gitu loh. Ini saya bisa buktiin ada nih penawarannya 80.000 begitu. Dan terakhir memang ada penawarannya 150.000 gitu. Gitu. Dan ini menunjukkan mengindikasikan bahwa si termohon ini emang cuma mau dapat keuntungan untuk penjualan nama domain. Kalau dilihat dari begini kasus posisinya, ketika panelis memeriksa, kelihatannya gimana? Dapat ya 61 enam ketiga unsur tadi masuk gitu. Gak punya legitimate interest, gak apa ada persamaan antara merek terdaftar dia dengan nama domain yang diperselisihkan. Kemudian ada itikat tidak baik dengan penjualan nama domain tersebut gitu. Kalau sepintas sebegini kayaknya gampang gampang putusnya ya. Nah, tapi ternyata si termohon mengajukan tanggapan. Berikutnya. Oh, waktunya. Oke, ini kok terakhir. Oke. Oke. Oh ya, ini tadi saya bilang, asasnya jangan lupa first come first serve. Jadi sebenarnya ke panelis juga harusnya ngeliatnya begini, kecuali ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan untuk menganulir si first come first serve tadi. Ya tadi bahwa ada persamaan dengan merek, ada si termohon tidak punya kepentingan yang sah. Yang ketiga adalah bahwa dia memang mengajukan atau menggunakan nama domain dengan etikat tidak baik. Cuma ini yang bisa menganulir asas first come first serve tadi. Oke, berikutnya. Baik. Oh, oke. Ini tadi whiteboard overview, sorry. Nah, tentunya si sudah membaca tanggapan dari termohon, panelis ini dia ragu-ragu. Benar nggak sih ini etikat tidak baik? Begitu. Dia bukalah tadi si WIPO overview tadi. Ini halamannya seperti ini. Nah, di sini dijelaskan masing-masing elemen-elemennya apa sih? Nah, third UDRP elemen ini tentang masalah etika tidak baik. Kalau yang pertama tadi masalah persamaan merek. Kalau yang kedua tadi masalah legitimate interest. Nah, ini yang ketiga tentang masalah etika tidak baik. Nah, di sini dibilang dicantumkan gimana sih caranya si pemohon bisa membuktikan bahwa si termohon itu memang memiliki etika tidak baik gitu. Ada beberapa kriteria yang di sini bisa dilihat gitu loh. Atau sampai ini, sorry, nih 36. Apakah kalau kalau si pemilik nama domain menggunakan privacy atau nama proxy dapat dibilang sebagai etikat tidak baik? Karena ini memang ada asasnya. Ketika seseorang menggunakan identitas yang berbeda, itu memang salah satu kriteria dari etika tidak baik. Yang berikutnya, Mas. Oke. Nah, ketika diklik yang tadi 31 sampai 3 berapa itu, ini ada penjelasannya lagi.
kriterianya apa, konsensusnya para panelis itu apa, kenapa ini kriterianya bisa memenuhi seperti itu. Dan biasanya di bagian paling bawahnya sini itu ada relevant decision yang bisa kita klik untuk kita baca secara keseluruhan kasusnya seperti apa dan kenapa pertimbangannya lari ke sana. Oke, oke. Yang berikutnya Mas, berikutnya. Nah ini slide terakhir, udah, oke. Bukan, ada yang penting. Ya, gini. Ya, oke. Nah, akhirnya sesudah tadi memeriksa dan menggunakan overview tadi, inilah yang ditemukan oleh si panelis. Oh, ternyata si termohon ini tuh punya legitimate interest. Dia itu bukan orang yang nggak punya kepentingan sama AI ini, karena dia adalah Chief Technology Officer-nya dari AI Nest. AI Nest ini dulu mereka eh, aplikasi namanya AI untuk pemesanan hotel, pesanan hotel. Terus dia lihat, ya benar, ternyata si AI ini memang punya bona fide use. Jadi unsur kedua tidak terbukti. Legitimate interest-nya ada. Dia juga punya punya merek terdaftar AI, membuktikan untuk legitimate interest-nya. Kemudian, nah ini tadi yang ketiga, ternyata yang kayaknya tadi unsur yang paling gampang dibuktikan, penjualan nama domain tadi, di sini nggak terbukti. Kenapa? Karena si termohon ini juga beli nama domainnya dengan harga 150.000 dolar. Jadi ketika dia nanya sama agen dikasih harga 150.000 dolar, si termohon ini juga sama. Jadi unsur untuk bahwa saya sengaja daftarin atau dapetin nama domain ini buat dijual lagi nggak dapat begitu. Ini yang terbukti di sini. Kemudian ini tadi legitimate interest-nya bahwa ada bona fide use-nya. Dia meliputi lebih dari 2.000 properti, ada 30.000 kamar di 100 kota di Indonesia. Nah, bahkan si termohon sendiri bisa buktiin bahwa saya tuh nggak tahu merek kalian. Yang sudah seharusnya tahu itu dari mana. Kamu punya merek cuma di Jerman. Saya punya merek di Asia Tenggara. Begitu. Dan dia bisa buktikan bahwa tidak ada produk dari si pemohon ini yang pernah datang ke wilayah Asia. Sehingga ya tadi yang seharusnya patut diduga bahwa dia tahu merek saya itu nggak terbukti. Begitu. Itu akhirnya di situ etikat tidak baiknya tidak terbukti. Gitu. Jadi mungkin itu sedikit sedikit yang biasanya kami lakukan ketika kami memang harus memeriksa ini perselisihan ini ada etika tidak baiknya atau tidak begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya dari Bu Debi terkait kasus PPND dan implementasi unsur etika tidak baik dalam pertimbangan panelis PPND. Untuk selanjutnya karena waktunya memang terbatas, kita akan buka pertanyaan untuk dua penanya saja. Untuk peserta seminar bisa angkat tangan untuk yang ingin bertanya. Ya silakan. Terima kasih. Ini kesempatan pertama saya hadir di acara PPND diskusi dengan merek. Saya ada pertanyaan kepada narasumber, apakah pernah ada pengalaman tumpang tindih waktu pada saat merek itu mengalami office action, di mana pada saat banding, mungkin pada saat hearing, dan kemudian dilanjut banding, karena tadi Mas Adit bilang keputusan PPND itu 2 bulan. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu siapa? Nama saya Ajeng. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ajeng terkait hal tersebut akan langsung dijawab oleh narasumber. Terima kasih pertanyaannya. Kalau sejauh ini dari 49 putusan yang sudah dipublikasi, itu eh, 44 tentang merek, yang tadi dua tidak bisa membuktikan dia pemilik merek, bukan karena dia nggak kedaftar, tapi lebih karena dia bukan si pemilik mereknya. Di kasus Exabyte yang mengajukan keberatan adalah perusahaan Indonesia,
Sedangkan pemilik mereknya adalah perusahaan yang Malaysia prinsipalnya. Begitu juga dengan terakhir, kalau nggak salah saya lupa mereknya Privy, kalau nggak salah atau apa itu sama juga yang punya mereknya pribadi tapi yang ngajuin ininya PT. Jadi sampai saat ini belum pernah ada kasus seperti itu. Jadi antara yang ngajuin memang sudah punya pendaftaran merek atau sama sekali bukan pemilik merek. Gitu. Ya, thank you. Sama saya juga menambahkan ya. Jadi biasanya kami mengadviskan klien-klien yang belum memiliki pendaftaran merek tidak mengajukan keberatan. Oke. Mungkin kalau yang satu yang perlu saya tambahkan lagi satu begini, kami ini sebagai panelis hanya memeriksa berdasarkan bukti yang diajukan. Jadi kami nggak akan ngecek ini apa, ini segala macam. Apa bukti yang diajukan itu yang ini itu memang sesuai dengan kebijakan. Jadi apa yang diajukan oleh para pihak, walaupun kadang-kadang gemes gitu, karena kan kebetulan kebanyakan dari panelis ini kan ini apa konsultan haki juga gitu. Kita tahu gitu, ini lebih besar gitu latar belakangnya daripada apa yang ada di keberatan tersebut. Tapi ya kami memang terikat dengan apa yang ada di keberatan dan bukti yang diajukan. Ya, terima kasih. Baik, untuk jawabannya apakah sudah terjawab, Bu? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir. Silakan. Izin bertanya, Ibu. Eh, saya mungkin ingin bertanya terkait kasus BMW yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, sih Bu. Sebenarnya, jadi pada kasus BMW versus BNI ini, ketika itu ia dikatakan sebagai tidak beretikat baik. Yang salah satu alasannya adalah dikarenakan tidak memanfaatkan domain tersebut dalam website. Nah, apabila suatu pihak beretikat baik dalam tanda kutip mendaftarkan domain dan memanfaatkan domain tersebut dengan etikat baik, yang mana kondisi ini ia belum menggunakan nama domainnya menjadi suatu website, tetapi menggunakan nama domainnya sebagai email dan sudah dipergunakan untuk jasa konsultasi merek dan disebarkan kepada para UKM pada saat itu. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah apakah kosongnya website tersebut itu bisa menjadi ukuran suatu domain menjadi dasar legitimate interest gitu. Di satu sisi eh, domain tersebut sudah digunakan sebagai email gitu. Jadi bukan ucok-ucok tidak digunakan tapi sudah ada dimanfaatkan begitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu Naura. Terkait pertanyaan tersebut akan langsung dijawab sama Ibu Debbie. Tanyanya BMW ke saya lagi. Soalnya saya ngajuin keberatannya. Gitu. Jadi gini, untuk kasus BMW, kalau nanti dibaca lagi putusannya ya. Jadi akhirnya kalau masalah etika tidak baiknya, dilihatnya itu bukan dari tadi. Karena kalau di WIPO overview tadi, kalau mau dilihat, nggak selamanya parking domain itu membuktikan bahwa si pemilik nama domain itu punya etika tidak baik. Tujuannya emang cuma mau ngejual aja, tadi tunggu kapan laku, enggak juga gitu. Ada juga beberapa yang diperbolehkan seperti itu. eh nah, tapi kalau di kasus BMW ini lebih ke bahwa dia itu tidak punya legitimate interest-nya, nama perusahaan kan dia bilang ini untuk pendaftaran merek nih. Nama pendaftaran dia itu adalah BNL Paten, bukan BMW. Nah, dari situlah makanya panelis melihat pada saat itu dia tidak punya legitimate interest dan ada etika tidak baiknya. Jadi bukan bukan ke masalah si parking domainnya tadi. Begitu. Tadi Mbak yang nanya tentang yang reverse hijacking itu siapa ya? Mbak juga kan kalau nggak salah ya. Nah, untuk di kasus yang tadi itu dikabulkan oleh panelisnya bahwa ini adalah kasus reverse hijacking gitu loh. Karena memang ya itu gitu loh. Ini bukan bukan karena apa-apa. Kamu sudah lihat bahwa nilainya besar, nggak mau bayar harga segitu, ya coba menggunakan seolah-olah kita pemilik merek gitu. Jadi ada beberapa kondisi memang itu akan dikabulkan asal kita bisa membuktikan gitu loh bahwa ya saya 3 unsur tadi nggak kepenuhin. Satu aja si pemohon bisa buktiin nggak kepenuhin, itu keberatan udah pasti akan ditolak
gitu. Apakah dia punya legitimate interest, apakah ini, dan untuk tadi masalah reverse hijackingnya kayak tadi bahwa salah satu pertimbangan dari panelis AIRI tadi adalah si penjualan tadi itu adalah penjualan yang sah, bukan datang dari si termohon, tapi dari agen. Makanya tadi kan kayaknya kalau seolah-olah kita lihat nih ada nih jual beli seharga 80.000, 6134-nya tak penuhin dong etika tidak baiknya. Nggak juga, karena dia nanyanya agen. Ya agen memang menawarkan, tapi bukan si pemilik nama domain sendiri seperti itu. Oke, kira-kira cukup? Ya, ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Bu Debi dan terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya mengenai sesi yang kedua ini. Untuk selanjutnya karena waktunya memang sudah waktu istirahat, eh, mungkin dari saya dan para narasumber mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Debi dan Bu Nidia telah mengisi sesi 2 ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke